Assalamualaikum pertama-tama untuk saudara ibu dan bapak. Terima kasih Bu Titi. Bapak Ibu sekalian, peserta diskusi kelompok terkumpul yang saya hormati, perlu saya sampaikan di sini kepada Ketua Tim Penelitian Dana Indonesiana, Ibu, di sini ada beberapa undangan yang kami undang. Ya. Ini tidak banyak, tapi ini isinya macam semua ini. Ya, ini bukan omong-omong, ini kelas berat semua, ini ahli-ahli budaya, pemain dan pelaku. Jadi yang pertama, sebentar, karena ada beberapa kepala dinas pariwisata yang dalam hal ini untuk provinsi diwakili oleh Mas Dauri, ya, beliau yang ada di sebelah kanan. Ini ya, antropolog potensial Kalteng kita ini. Tepuk tangan untuk Mas Dauri dari Kalteng. Terima kasih Mas Dauri. Kemudian juga untuk yang nomor 2, Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota yang diwakili oleh Ibu Mardi. Oh iya, mohon maaf Ibu, ya itu yang di belakang Ibu Murni. Selamat datang, selamat bergabung Ibu. Kemudian yang ketiga, Ketua Hizki Komisariat Kalimantan Tengah Ibu Alif Nur Rahma. Ya, terima kasih Ibu yang juga sekaligus panitia dalam hal ini. Dan yang keempat, Asosiasi Tradisi Lisan Kalimantan Tengah ATL, ini masih buat saja Yusuf nih. Nah, ini juga pemuda generasi budayawan kita juga. Kemudian dari DAD Provinsi Kalimantan Tengah, 1 orang, ini Mas Radar, ini dosen, tokoh masyarakat dan juga budayawan. Nah, jadi beliau ini sering mengadakan ritual tiwa ya, Mas Radar. Nah, di beberapa event besar beliau sering ketemu. Kemudian Dewan Kesenian Kota Palangkaraya yang diwakili oleh Mas Beni. Nah, ini juga manggung di mana-mana ini tuh Mas Beni, Benaura. Terima kasih Mas Ben yang sudah mewakili Pak Sofia. Kemudian yang ketujuh, Aliansi Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Biasanya ini Bang Lucun Umar nih. Beliau kelihatannya berhalangan karena memang usia beliau lumayan. ngomong sebagainya. Jadi si Pak Budaya dan Pariwisata Kota lagi di jalan. Oke, OTW. Dan yang terakhir adalah pelaku seni yang tadi Ibu Titi Surya SPD, juga seorang guru. Bapak Ibu sekalian, itulah peserta dari diskusi kelompok terkumpul kita pada hari ini. Dan perlu saya perkenalkan, yang pertama adalah Profesor Dr. Novi Anugrah Yeti, MHU. Beliau yang menjadi ketua tim peneliti di dalam penelitian Dana Indonesia. Beliau dosen di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Kemudian didampingi oleh 2 Andes Bapak Sudartomo Makarius dari Universitas Sarjana Biara Mahasiswa di Jakarta. Beliau samping yang selalu mendampingi ketua tim dan sudah berpartisipasi, berkolaborasi lama dengan beliau. Dan selanjutnya saya Bapak M. Yusuf, beliau adalah jadi tingkat pendekar sastra yang turun ke bawah ya, melihat saudara-saudaranya. Jadi ini bukan tamu, tapi lebih pada silaturahim ke-Indonesiaan untuk melihat bagaimana suara-suara sastra, tradisi lisan dan manuskrip. Karena tema kita pada hari ini adalah optimalisasi pengembangan sastra dan industri kreatif berbasis tradisi lisan dan manuskrip. Saya sedikit memberikan pengantar sebelum kita berikan kepada ketua tim peneliti sastra di sini. Kalau menurut
general perspective itu all of the thing which is written is literature, kan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang ditulis itu adalah sastra. Walaupun memang itu terlalu luas, nah kemudian dipecah. Kata orang tradisi lisan, ya kami ini sastra tetapi khusus untuk yang tuturan dan cerita-cerita dongeng dan sebagainya. Dia memisahkan diri menjadi tradisi lisan. Nah, orang-orang filolog juga tidak mau kalah ya, kami ini hanya menganalisis tentang naskah-naskahnya saja. Nah, jatuhlah kemudian filologi dan yang dikaji adalah manuskrip. Nah, sekarang 3 aspek ini menjadi objek kajian dari tim penelitian pada hari ini. Jadi bagaimana mengoptimalkan 3 aspek itu, tetapi diintegrasikan di dalam industri kreatif. Karena kita selama ini mungkin bersastra, tapi ini mohon maaf ya, tidak berkorelasi dengan kesejahteraan. Ya, bersastra, makanya banyak sastrawan pelaku seni kurang sejahtera itu karena tidak mampu. Kayaknya Mas Bian tersenyum kalau saya ngomong. Kerasa ya, mamanya kan kebetulan polu itu ya, jadi sering gitu. Upang waliu manewe kayu hari jalan ngasih danu. Nah, saya kan itu ya, tanpa tai pusat itu ya. Nah, itu setiap hari saya dengarkan, nah saya apa juga ya. Ya, betul ya, tapi khasanah sastra kita itu gila banget. Saya aja mendengarkan yang tadi itu, mungkin kalau kita tiap hari mendengar biasa aja, tapi kalau kita resapi itu luar biasa ya. Sampai mic-nya aja tadi nggak mau itu bisnis banget itu nggak bisa lah kita secara halal. Baik, itu pengantar kecil dari saya, namun lebih jauh akan disampaikan oleh Ketua Tim Peneliti, yaitu Profesor Dr. Noviano Graditi, M.Hum, Fakulti. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya terima kasih yang sangat mendalam kepada Bapak Ibu Udana, karena pada hari ini kita bisa bertemu dan berkenalan. Dan saya dan kawan-kawan ini baru pertama kali ke Palangkaraya. Suasananya menyenangkan, begitu Bapak Ibu ya. Kalau di situ tuh jembar, kalau bahasa Jawa jembar apa ya, luas. Jadi sepanjang mata memandang itu dedaunan kehijauan danau-danau dan sungai gitu ya, semuanya serba hijau. Nah, terima kasih pada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga yang diwakili, kemudian Bapak Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya juga yang diwakili, kemudian Balai Bahasa Kalimantan, Hizki Komisariat Bu Alifah, kemudian Asosiasi Tradisi Desa, kemudian DAD Dewan Kesenian Palangkaraya, Aliansi Masyarakat Dayak, Asosiasi Bawi Dayak, dan pelaku seni Bu Titis, semuanya saya sampaikan terima kasih sangat mendalam. Perkenalkan, kami tim dari Hizki Pusat, begitu Bapak Ibu. Jadi Hizki ini ada Hizki Pusat, dan Hizki Pusat ini memiliki komisariat di komisariat 17 November 1988 ditutup puncak oleh Profesor Dr. Sapadi Djoko Damono dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Itu adalah pertama kali sebagai Ketua Umum Hizki, Bapak Ibu. Nah, saya menjadi Ketua Umum sejak 2023 Desember sampai Desember 2020. Dan Mas Imam, Mas Yusuf, Pak Tomo ini adalah bagian dari pengurus pusat. Nah, Hizki didukung oleh 70 komisi Bapak Ibu, berarti sekitar 3.000-an anggota. Ini yang aktif. Kalau yang tidak aktif dalam arti belum aktivasi kartu itu sebanyak sekitar 6.000-an peserta anggota gitu ya, yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Adapun kegiatan Hizki diarahkan pada peningkatan apresiasi kesastraan dan juga kebudayaan. Di sini sastra tidak hanya sastra Indonesia tapi juga sastra asing.
juga sastra daerah, mulai sastra Inggris, Jerman, Jepang, China, dan sebagainya. Adapun dalam setiap pertemuan dapat memperluas akses keterlibatan masyarakat, dalam arti bahwa HISKI ini tidak hanya sebagai organisasi profesi para dosen, sastrawan, dan juga kita bermitra dengan masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu kantor HISKI. Kalau ke Jakarta silahkan singgah di Jalan Ampera Raya nomor 11, jadi di Geraha STM Jakarta Selatan. Nah, ini pada tanggal 8 Januari 2025 kita syukuran kantor HISKI. Ya. Di sini nasi tumpeng kuning, kalau di Palangkaraya sudah sama ya, kita keselamatan tumpeng kuning atau korupsi sebutannya ya. Nah, Bapak Ibu, kami mohon dibantu HISKI Pusat, HISKI Komisariat untuk bersama-sama mengerjakan atau melaksanakan kegiatan dari Dana Indonesia. Jadi ini semuanya menjadi mitra HISKI. Adapun kegiatan itu berjudul optimalisasi pengembangan sastra dan industri kreatif berbasis tradisi lisan dan manuskrip, tadi disampaikan oleh Mas Imam. Jadi bagaimana kita mengembangkan tradisi lisan, jadi sastra yang berorientasi basisnya tradisi lisan dan manuskrip. Nah, hal tersebut sebagai langkah strategis di halnya Undang-Undang Nomor 5 2017 bahwa kekayaan budaya, kekayaan sastra itu merupakan bagian dari objek kemajuan kebudayaan. Yang pertama, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib untuk melindungi, kemudian mengembangkan, memanfaatkan, dan mengadakan pembinaan. Dan semua kegiatan itu, langkah-langkah itu sebagai pemertahanan kebudayaan. Jadi kita merawat kebudayaan, merawat sastra melalui tahapan-tahapan demikian. Nah, untuk itu Dana Indonesia ini pada tahun pertama, ini adalah untuk tahun ketiga. Tahun pertama adalah bermitra dengan kawan-kawan HISKI kreatif ini. Kita berikan sebuah reward, jadi sebagai bentuk apresiasi kita bisa katakanlah 10 terbaik, 10 yang terpilih, kemudian kita mengambil 5 peringkat yang terbaik. Sedangkan luaran program dari pelatihan atau BIMPEK yang pertama itu karya sastra bisa berbentuk puisi, cerita rakyat, novel, drama, skenario yang dilandaskan pada narasi-narasi tradisi lisan yang ada di Palangkaraya dan manuskrip yang ada di Palangkaraya. Nah, nanti semuanya itu akan dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk buku. Jadi buku hasil komunitas sastra, siswa, guru, dan juga anggota HISKI Palangkaraya. Kemudian juga ada karya ahli wahana, yaitu pengahliwahanaan yang dilatihkan yang pertama itu dalam bentuk musikalisasi puisi, pembacaan cerita pendek, kemudian juga ada cenderamata, animasi, dramatisasi puisi, jika yang direkam, kemudian sendera tari, jadi ahli wahana ya, kemudian rekaman produk dan proses, dan juga perjalanan seni pertunjukan dan manuskrip ke baju adat. Jadi semalam saya ke rumah Bu Miss cerita dan Pak Imam, ternyata dari naskah menjadi baju ya, kostum adat. Ya. Nah, hasil pengahliwahanan tersebut diunggah ke YouTube. Jadi nanti itu YouTube-nya YouTube HISKI, ya sama HISKI, kemudian Dinas Pariwisata, APR, Manasa digabung semua. Jadi ada logo-logo. Jadi bahwa kerja ini adalah kerja bersama, begitu Bapak. Kerja kolaboratif. Jadi nama silahkan ada. Jadi semuanya bersama-sama ada dalam karya itu. Kemudian catatan program pengahliwahanaan dapat dilakukan secara terstruktur dengan waktu dan tempat yang sudah dirancang serta disesuaikan dengan program festival gelar program.
Kemudian semua program publik didokumentasikan dalam bentuk dokumen dan video. Jadi ada rekaman video visual setiap kegiatan. Nah, ini lini masa kegiatan HISKI. Jadi mulai Januari 2025 ada penguatan lembaga, kemudian workshop April, dan gelar produk itu Agustus sampai September. Berbagi informasi bahwa gelar produk yang di Banyuwangi itu akan dimasukkan di dalam Festival Banyuwangi, jadi bagian dari item Festival Banyuwangi. Jadi nanti kita bersama-sama siang hari ini kita menyepakati apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimunculkan, apakah bisa menjadi bagian dari festival, katakanlah festival sastra atau budaya di Palangkaraya atau bagaimana. Kemudian bentuk studi tunjukkan apa yang akan digelarkan, karena pada gelar sastra atau produk kreatif itu minimal ada 3 kegiatan yang live, Bapak Ibu. Jadi misalkan seperti butikis tadi ya, tapi itu juga ada pewarisannya. Katakanlah butikis dengan siapa begitu. Nah, ini Bapak Ibu peta jalan organisasi HISKI 2024 hingga 2028. Jadi tahun ini 2025 HISKI pengembangan sastra dan produk industri kreatif basisnya sastra gizi lisan dan manuskrip di Banyuwangi dan Palangkaraya. Kemudian tahun berikutnya Aceh dan Papua. Tahun ketiga ada di NTT dan Maluku. Jadi bisa tahun pertama ini kalau kita berhasil sukses, otomatis kawan-kawan yang menjadi tim inti seperti hari ini akan kami ajak pula pada tahun berikutnya sebagai bentuk kolaborasi. Ini estimasi pendanaan, bagaimana kita hal yang sedikit menjadi optimal, Bapak Ibu. Jadi ada sekitar 124.074.400 untuk Palangkaraya, sedangkan Banyuwangi 115.938. Saya kira hal yang baik untuk pengembangan kesastraan dan kebudayaan, mari kita pikirkan bersama siang hari ini. Mari berkolaborasi, berproses bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mendengar masukan dari para tokoh budayawan pelaku yang relevan tentu dengan tema yang kita angkat pada siang hari ini ya. Jadi Ketua tim Prof. Mohon izin menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas karena tidak bisa hadir dan saya diminta untuk mewakili beliau pada kesempatan ini. Bicara tentang sastra lisan dan juga manuskrip di organisasi seperti Dewan Kesenian Palangkaraya, ini mungkin terbantu juga nih teman-teman sastrawan, pelaku-pelaku sastra. Mudah-mudahan itu memang menjadi langkah awal, walaupun kami sedang membuat formulasi yang gagal lagi sebenarnya. Kemarin di 2024 sebenarnya ada berbicara dengan legislatif sudah, tapi kami tidak berani publish. Waktu itu memang kami ada mau buat kegiatan yang namanya, ya sederhananya pekan bahasa daerah. Jadi mau membuat suatu kawasan, menyeting suatu kawasan di mana di sana daerah-daerah itu kan Kalimantan Tengah ini banyak sekali bahasanya. Jadi mungkin mewakili Das Barito, Das Harum, kemudian Kahayan dan sekitarnya. Jadi punya wadah masing-masing itu untuk memunculkan karya sastra dari masing-masing tempat. Dan hanya ada satu karya sastra lisan yang sudah ditetapkan sebagai BPTB, itu namanya Saksana Bandar. Itu sudah diakui. Jadi dia semacam cerita ya, Pak Prada ya, cerita tentang dua tokoh namanya Banda dan Sumbu Burung. Dan ternyata di dalamnya kami menemukan beberapa fakta arkeologis. Sebelumnya itu sudah melakukan penerjemahan terhadap beberapa manuskrip yang ada di wilayah Kota Waringin, terutama Kota Waringin Barat. Memang di sana kita menemukan beberapa manuskrip karena memang di sana hanya daerah Kota Waringin Barat lah daerah yang punya
kesultanan kerajaan ya di Kalteng. Jadi lumayan ada data. Nah, sedangkan untuk wilayah tengah dan sampai ke timur, kelemahan dari Kalimantan Tengah bukan kelemahan ya, tapi itulah ciri masyarakat kami bahwa tidak ada aksara yang kami gunakan. Sehingga itu yang membuat cerita-cerita itu hanya berbentuk oral history, dan kemudian beberapa tadi menjelma menjadi Sasana Bandar, Kayau Pulang namanya, kemudian Setek Katu. Dan kalaupun memang ini nanti di sana tadi bagaimana Ibu Prof sampaikan bagaimana kita berkolaborasi untuk hal ini, saya rasa akan lebih baik apabila kita bersama-sama ada forum internal lagi di daerah, mempertemukan baik provinsi maupun kota dan juga teman-teman pegiat dari komunitas juga, bagaimana kita bertemu untuk misalnya kan teman-teman seperti DKPR, mereka membuat sekretari berdasarkan cerita-cerita masa lalu dan sebagainya. Sudah ada ahli wahana tadi, sudah ada memang ahli wahananya. Cuma apakah kemudian pengalihan itu berada pada rule yang benar kan masih belum kita bisa pastikan, Bu. Karena kita berusaha bagaimana suatu cerita oral history itu menjadi kebanggaan, menjadi identitas yang tidak bisa terlepas dari orang Kalimantan Tengah. Jadi kegiatan yang seperti yang disampaikan tadi itu kami rasa, dan pimpinan juga dalam hal ini kepala dinas juga berpesan sebenarnya ada momen-momen tempat kita bersama di Semarang. Mungkin kan tadi kalau ini ditargetkan di bulan Juni Juli, saya tadi berpikir ini bulan Mei ada festival budaya Semulang, bisa nggak connect nanti gitu. Nanti di Palangkaraya juga mungkin ada festival dalam rangka memperingati Kota Palangkaraya, itu mungkin juga bisa disatukan, karena provinsi juga pernah menerima tawaran dari, saya nggak tahu sekarang ya, bukan dulu Kementerian Koordinator Bidang Budayaan ya, dulu Indonesia Palangkaraya pernah ditawari untuk menjadi salah satu kota kreatif. Iya, kota kreatif itu, Bu. Nah, Sudah 6 jam data yang disampaikan. Banyak hal yang kita bisa tidak lanjut itu terkait dengan masuknya tokoh Sasana Bandar ya di dalam BPTB ya. Itu buat saya nilai plus. Ini cocok dengan kita karena ini pengembangannya, Bu ya. Sudah ada, tinggal bagaimana kita mengembangkan. Nah, terkait dengan manuskrip, kalau Kota Palangkaraya memang agak terbatas ya, Mas Gauri ya. Tapi betul, bukan berarti selanjutnya dengan Kepala Dinas Pariwisata, tapi untuk yang kota, Bu Murni. Ya. Saya sudah sering sebenarnya nama Bu Murni yang saya dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas yang pada siang hari ini tidak bisa berhadir di tempat ini karena ada penugasan lain di Kelurahan Sekorong, sehingga menugaskan kami dari bidang kebudayaan untuk mewakili beliau berhadir di sini. Baik, apa yang disampaikan oleh Budpar Provinsi itu sudah lengkap, sudah terakomodir semua. Benar. Efisiensi itu. Efisiensi. Ya, terkait dengan tradisi lisan, sastra lisan yang ada di Kota Palangkaraya ini, memang dalam pokok pikiran kebudayaan Kota Palangkaraya ini masih belum terakomodir dan tercatat di dalam TPKD Kota Palangkaraya. Ada sastra lisan, tapi itu dalam bentuk ketikan, tidak berupa tulisan tangan, manuskrip seperti itu. Nah, jadi ketika kami menyusun oleh tim TPKD Kota Palangkaraya, manuskrip itu masih dalam posisi kosong. Nah, sehingga bagi kami untuk mencari data-data itu di Kota Palangkaraya ini, kami sedikit agak kesulitan seperti itu. Nah,
terkait dengan apa namanya yang bisa dikolaborasikan dengan kegiatan yang ada di Kota Palangkaraya, bahwa pada bulan April tahun 2025 ini di akhir direncanakan tanggal 23, 24, dan 25 akan dilaksanakan kegiatan Festival Palangkaraya, di mana kegiatan Festival Palangkaraya itu pesertanya berasal dari 5 kecamatan yang ada di Kota Palangkaraya ini, di mana dalam festival itu akan dilaksanakan berbagai macam lomba permainan tradisional, di mana dari berbagai macam cabang lomba itu ada salah satunya tradisi lisan. Tradisi lisan itu berupa sastra lisan, yaitu lomba karumut. Lomba karumut yang akan dilombakan pada kegiatan Festival Palangkaraya tahun 2025 ini. Nah, kemudian di bulan Juli akan dilaksanakan juga Festival Lewu Palangka. Nah, Festival Lewu Palangka ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari HUT Kota Palangkaraya setiap tahunnya. Nah, di mana dalam kegiatan ini juga akan dimunculkan juga tradisi-tradisi lisan yang akan dilombakan dalam kegiatan Festival Lewu Palangka tersebut. Jadi untuk Kota Palangkaraya sendiri, manuskrip yang tertuang dalam PPKD ini masih belum ada, tetapi dalam 10 OPK salah satunya ada tradisi lisan, yaitu lomba karumut dari berbagai pesertanya, dari seniman, dari pelaku seni budaya, sanggar-sanggar, itu biasanya ikut sebagai peserta. Nah, seperti itu. Jadi kami membuka peluang kepada 5 kecamatan yang ada di wilayah Kota Palangkaraya ini untuk dapat berpartisipasi dan turut serta dalam pelaksanaan kegiatan festival tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang masih kurang dan belum berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa berkaitan dengan festival, ya, festival-festival yang Festival Palangkaraya dan Festival Lewu Palangkaraya gitu ya, Ibu ya. Lewu Palangka. Oh iya. Jadi itu di bulan April sama bulan Juli ya, Bu? Iya, April dan Juli. Oke, siap Ibu. Ini masuk juga catatan. Siapa tahu nanti acara kita bisa kolaborasi ya, Ibu ya. Disesuaikan nanti. Karena ada nuansa tradisi di sana kan, dari Ibu. Itu dari Rizky Komisariat. Pak Imam, perkenalkan, nama saya Alivia Nuramana. Beberapa waktu kemarin terpilih sebagai ketua HISKI. Sementara saya juga menjabat sebagai koordinator di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mungkin saya ingin bercerita. Salah satu mata kuliah di program studi kami itu ada pementasan, penyutradaraan, dan sebagainya ya. Sehingga mahasiswa di sini harus mementaskan sebuah naskah. Tapi kalau mementaskan dari ini ya, sastrawan-sastrawan yang terkenal kan agak-agak rumit juga ya, harus izin dan sebagainya. Sehingga mahasiswa kami, karena ini masih lingkup kampus ya, mengambil cerita rakyat, kemudian dibuat naskahnya, kemudian dipentaskan. Jadi itu pementasan itu biasanya memang setiap akhir semester, karena itu mata kuliah ya. Yang terakhir kemarin sempat dipentaskan itu berjudul Daham Balik Dahan, artinya darah dibalas dengan darah gitu ya. Biasanya itu menggambarkan kondisi real di Kalimantan Tengah tentunya ya. Untuk penelitiannya biasanya juga bisa mengambil dari budaya-budaya daerah. Misalnya mengenai makna-makna simbolik. Ukiran batang garing itu adalah ukiran, terus dialih wahanakan menjadi batik.
Nah, cuma batik ini kan batik saya contohnya motif batang garing. Nah, motif batang garing ini dia ada macam. Saya pernah ada ukiran itu emas yang namanya. Dia membuat ukiran-ukiran. Terus juga tenun batik ada manik-manik, ada teman dia membuat manik-manik. Sudah ada apa tuh saluang, terus ada kayak wadi, ada apa yang bisa di ini. Terus kalau untuk apa ini seni pertunjukan juga kemarin kan dinas pariwisata ada ritual apa itu batu bawuy ya, kemarin tampil itu. Nah itu memang kita ada festival Isen Mulang Bu. Nah cuman ini kan bagus Bu, ada aliansi kan, jadi kita itu bagaimana sih menampilkan industri kreatif berbasis tradisi lisan dan manuskrip ini. Dan karena memang kebudayaan Dayak itu kan lisan, dia kadang setengah lisan Bu, jadi ada lisannya, ada artefaknya. Jadi seperti karomut itu atau apa itu kan ritual, seperti ritual nyadiri, ritual apa memapas lewu itu ya ada mantranya, ada apa, ada juga sesajen-sesajennya. Dia selalu. Mas Rimwan itu cerita kaitan dengan warisannya Damang Salila ya, karena saya baca punyanya Sahar itu dia banyak dapat dari Damang Salila ya, Aju Dayak Religion itu. Jadi 2006 saya sempat ngobrol dengan ayahnya dulu, diskusi terkait dengan apa oposisi binernya Levi Strauss waktu itu 2006 saya dengan dia ngomong itu ya saya ngobrol itu terus nanya naskah-naskah itu. Jadi memang sebenarnya kalau batang garing dari tuturan diukirkan terus di apa namanya itu yang jawet itu lalu kemudian dibatikkan sekarang. Jadi dia sudah dialihwahanakan 3 kali sebenarnya. Ya, cuman naskah dari Damang Salila itu sebenarnya banyak. Saya nggak tahu mungkin masih ada atau gimana. Saya berharap ceritanya itu. Tapi tadi ada pohon hayat, ada belanga, ada garantung gitu ya, motif-motif berkaitan dengan Dayak. Kemudian kalau di Kalimantan Timur itu ada tekumen namanya. Tekumen itu kalau mau masuk rumah nanti ada hewan biar kalau masuk itu dia hati-hati gitu. Jadi kalamakara kalau dalam tradisi Jawa, kalau mau masuk kita ke Borobudur itu kan kalamakara. Nah di Dayak juga ada. Ternyata konsepsi kita itu sama Nusantara itu. Saya sempat ketika diskusi bicara tentang ngaju ngawa ngampuliwa dengan beliau itu. Jadi konsepsi tentang apa namanya konsepsi kiblat papat limo pancer itu sama ya dengan ngaju ngawa ngampuliwa ini. Waktu itu ya bicara bukunya Sahar. Baik, terima kasih Mas Iwa mewakili ATL dari DAD Provinsi Kalimantan Barat. Dari Dewan Adat Dayak Provinsi Sumatera Utara untuk bisa hadir dalam kegiatan ini. Di prinsipnya Dewan Adat Dayak sangat mendukung hal-hal yang menyangkut dengan adat budaya tradisinya, karena memang tugas dari Dewan Adat Dayak juga menjaga melestarikan budaya tradisi masyarakat adat Dayak khususnya Kalimantan Tengah. Kalau bicara tentang sastra lisan, manuskrip dan lain-lain, bahwa di Kalimantan Tengah ini banyak sebenarnya Bu, karena kita 14 kabupaten kota masing-masing memiliki tradisi lisannya masing-masing sesuai bahasanya yang sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan semua. Tapi kesulitan kita sampai sekarang masih belum digali maksimal. Hanya sebagian paling-paling kita mengenal berkali karomut, saksana dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak tradisi lisan yang masih belum tergali dengan luasnya wilayah kita, kendala macam-macam. Salah satu kendala juga karena menyangkut kepercayaan. Karena sebelum kepercayaan yang lain masuk ke Pulau Borneo, ada satu keyakinan yang dulu dibuat bermacam-macam namanya, masing-masing terserah siapa yang mau ngasih namanya. Ada yang menyebutnya agama ngaju, agama helu, Hayden, Dengker, macam-macam namanya yang disebutkan. Tapi mereka tetap melaksanakan kearifan lokal leluhurnya dilestarikan dari dulu sampai sekarang. Sampai kemudian di
tahun 50-an melekatlah satu nama yang disebut dengan Keharingan. Dan kemudian 80 seperti yang disampaikan tadi sudah integrasi, bergabung bukan pindah ya, bergabung dengan Hindu. Jadi Hindu Keharingan ini kan ada tuntutan undang-undang, tuntutan negara kita ini yang wajib harus seperti itu. Kalau tidak ada agamanya nanti kita ditulis kepercayaan. KTP kan sekarang penganut kepercayaan katanya kalau tidak percaya. Jadi salah satu hal itu juga yang membuat, karena kadang-kadang kalau mengangkat budaya kita, tradisi lisan kita, manuskrip kita pasti akan terangkat yang tradisi harinya pasti akan terangkat itu. Salah satu contoh kalau di Tiwa itu ada yang namanya Hantera. Orang Hantera itu dia bercerita awal kehidupan, bagaimana kehidupan di dunia ini, bagaimana sampai dilahirkan, bagaimana almarhum yang ditiwakan ini sampai ke Dewa Tau dan Umpang Tulang untuk Raja Isen ke Tuhan sudah. Dia menceritakan hal itu, bagaimana kehidupan yang bersangkutan, tanda melanda sama yang disampaikan dari Batang Hari itu hanya ada tandanya, sudah berubah ya kali, kemudian diaplikasikan oleh masing-masing orang dengan cara dia berpikir, gambarnya seperti ini, baik di atas, karena itu muncul pada saat Tuhan langit terlangit menyampaikan pesan suci. Terima kasih Mas Barga, dan selanjutnya Dewan Kesenian Palangkaraya. Wah, ini menuju seni yang berkelas sekarang ini. Ini motonya. Dipersilakan Mas Gani. Baik, terima kasih Mas Imam. Salam kasih sayang untuk kita semua. Menyikapi pertemuan kita pada hari ini, mungkin saya mewakili ketua saya Dewan Kesenian Palangkaraya itu Bu Chris Sofia. Selama ini tiga tahun ini secara pribadi saya punya karya itu selalu memfokuskan karya saya itu identik dengan namanya STEM. Dulu STEM, STEM ya, Sains, Teknologi, Engineering, Matematika. Nah, ternyata perkembangannya sampai di negeri luar lah, itu ditambah A, STEAM. A itu A. Ternyata kuncinya itu di STEAM itu Sains, Teknologi, Engineering, Art, seninya baru Matematika. Nah, 3 tahun ini Sendratari produk unggulan Kalimantan Tengah yang benar disampaikan disebut PAR itu kan produk di bawahnya ada UPT Taman Budaya. Kebetulan lagi Bu, UPT Taman Budaya itu saat ini masuk 5 besar, bahkan dikategorikan terbaik bahasa Indonesia. Akreditasnya A terbaik. Kita lagi ngejar untuk Museum Balanga sekarang. Jadi A sudah Taman Budaya. Sekarang tugas kita di manuskrip dan sastra yang berhubungan dengan ternyata lemahnya di mana? Ternyata di museum kita. Aset-aset berharga di sana perlu kita kejar. Juga saya adalah wakil ketua 2, wakil ketua 1 kan Bang Imam. Saya di bagian kebijakan, riset dan hukum, kreatif, inovatif. Kalau BNI secara pribadi itu sudah kita jalankan. Ada karya saya yang berhubungan STEAM tadi, kembali BNI ceritakan, itu berhubungan dengan memang manuskrip dan sastra. Ternyata kami seorang koreografer, bahkan penata musik, kami itu lebih cerdas atau lebih smart itu karena mengulik supaya nggak salah. Benar. Jadi karya kita ini selama ini kita nggak mau sembarangan. Ayo jual. Jadi BNI selama ini lebih ke inovatif dan kreativitas. Makanya lebih banyak ternyata kami mengulik. Tahun pertama karya BNI itu kan Saluang Murik tuh. Saluang Murik itu fenomena alam yang terjadi satu-satunya mungkin di Sumatera atau di Kalimantan kan. Ikan yang waktu musim hujan dia migrasi tuh. Itu orang panen. Orang yang musibah kena musibah, justru kami malah kena berkah, kena berkat gitu loh. Dapat ikan yang banyak bisa dijual di mana-mana. Orang musim banjir kan cemplung semua. Nah itu karya Sendratari kami tuangkan dengan fenomena alam. Gimana sih? Enggak mesti Sendratari selama ini kan yang hadir. Terima kasih Bu, sementara itu dulu. Banyak hal yang tadi disampaikan. Berikutnya Daya, ini Bu Mila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada selamat lingkungan salam sujud kalian yang melempah adu kata lima curang kasaduga basi ada di bataan. Baik, alhamdulillah, terima kasih.
sekretaris dari Asosiasi Bawi Dayak Kota Palangkaraya yang mohon izin mewakili Ibu Ketua yaitu Ibu Dr. Miss Rita sendiri yang ada di sini gitu ya, dan juga sama Imam juga sudah tidak asing lagi karena sering berkolaborasi dengan kami juga Asosiasi Bawi Dayak gitu ya. Dan saya mungkin lebih ke ini ya, langsung saja memberikan masukan dan saran, karena saya lihat ini kan memang diskusi kelompok kita ini kan memang arahnya bagaimana kita mengoptimalisasikan pengembangan sastra dan industri kreatif berbasis tradisi lisan dan manuskrip, khususnya kalau sekarang kan di Kalimantan Tengah itu sendiri. Nah, kita menyadari memang untuk yang harus kita lihat itu adalah anak muda sekarang gitu, karena mereka generasi kita ke depannya. Nah, mungkin mereka yang harus lebih banyak kita libatkan seharusnya ya, walaupun ya tokoh-tokoh dewan, adat dan sebagainya yang sudah senior juga tetap harus ada, tapi lebih banyak ke mereka sebenarnya. Dan juga karena apa, mereka ini kan anak-anak sekarang ini kan mereka, kita tahu ya, mereka tuh sebenarnya kreatif gitu, cuma bagaimana kita mengasahnya saja. Seperti saya kan kebetulan saya juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, saya di dosen ilmu komunikasi dan saya mengajar mata kuliah film sinematografi juga. Nah, itu biasanya saya berusaha untuk melihat juga anak-anak itu minatnya kemana gitu. Kalau di film ternyata mereka juga banyak minat membuat film itu sebenarnya lokal gitu. Cuma anak-anak itu bingung gitu loh untuk mencari narasumber. Nah, itu juga kelemahan kita ternyata di Kalimantan Tengah ini. Yang kita sebut tokoh itu siapa aja gitu loh, yang sebenarnya yang memang kita anggap kompeten untuk membantu. Misalnya seperti anak-anak itu membuat film kan, misalnya mereka ingin mengangkat cerita-cerita daerah gitu melalui film gitu. Itu yang kesulitan. Makanya saya sering berdiskusi, untungnya alhamdulillah saya itu kenal sama Pak Imam, Bu Miss Rita kan, karena saya tahu beliau memang berdua konsen di bidang itu, jadi sering dibantu gitu, dicarikan siapa yang kira-kira. Nah, saya tuh bingung juga sebagai dosen itu nyarinya tuh kemana nih sebenarnya gitu. Walaupun saya juga sering bawa mahasiswa saya juga kuliah lapangan ke tadi kayak ke museum itu, supaya mereka juga mengenal adat dan budayanya sendiri. Nah, malahan mahasiswa saya pengen buat tugas akhir tadinya. Nah, terkait dengan tugas akhirnya dalam bentuk membuat film lokal gitu, film yang berbasis budaya lokal. Nah, kemudian berkaitan juga dengan manuskrip yang kita bicarakan pada hari ini, dan juga terkait dengan untuk mengembangkan bagaimana industri kreatifnya. Nah, khusus untuk manuskrip ini saya mungkin bisa memberikan saran juga, karena kita ini memang di dunia digital gitu. Harusnya manuskrip itu memang sudah disediakan dan diinformasikan lah, sudah disediakan dan diinformasikan dalam bentuk digitalisasi sebenarnya. Jadi kita rekam, kita dokumentasikan gitu, khususnya di Kalimantan Tengah ini sendiri. Karena kebetulan selain saya juga mengajar film dan sinematografi, saya juga kan mengajar komunikasi berbahasa daerah budaya Dayak gitu ya. Nah, di situ juga kan kita juga kan harus mengkolaborasikan gitu ya. Nah, dan harus punya pengetahuan yang sangat luas ya terkait dengan kita ini punya apa saja peninggalan-peninggalan yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah. Nah, itu juga kita kesulitan tuh Pak untuk mencari. Dan alhamdulillah syukurnya sekali lagi saya tuh ketemu bukunya Pak Dr. Imam gitu. Beliau juga bercerita tentang Kalimantan gitu, Kalimantan Tengah juga gitu. Nah, itu juga jadi salah satu tambahan untuk saya gitu. Nah, tapi selain beliau ini saya nggak tahu lagi gitu siapa-siapa lagi. Kemudian ada Pak Openi, terus siapa Pak Usuk gitu kan, dan yang lain sebagainya. Kalau Pak Parada LKDS saya juga udah tahu, beliau juga sekeluarga kan memang
tokoh ya. Nah, beliau dan kemudian juga mungkin ini juga salah satunya tadi kalau misalnya festival itu kan kita sudah biasa ya. Memang festival pasti setiap tahun setiap daerah kan pasti mengadakan. Cuma apa sih yang hal lain yang bisa kita angkat di festival itu kan memang kayak permainan-permainan yang selalu juga dikenalkan gitu ya, kayak kita di Kalteng ini permainan-permainan rakyat zaman dulu gitu ada diperkenalkan. Nah, cuma kalau saya rasa harus juga kita kolaborasikan dengan hal-hal yang bisa menarik generasi muda lagi gitu, seperti misalnya kayak cerita rakyat juga kita buatlah seperti kayak saya ini sebenarnya senangnya sekarang nonton televisi itu sudah tidak pernah sama sekali, tapi saya nontonnya di media sosial atau media digital. Nah, saya sering melihat tuh muncul kayak cerita-cerita drama Korea, drama-drama Cina yang pendek-pendek ya. Nah, kenapa kita di daerah atau yang berbasis budaya tidak membuat juga seperti itu? Web-web yang kita kelola, kita buat dalam bentuk novel misalnya, cerita-cerita rakyat itu gitu, dipromosikanlah melalui Instagram. Seperti itu selalu muncul tuh saya. Masa kita akhirnya nanti kenalnya malah budaya Cina gitu kan, malah budaya Korea gitu ya. Nah, seperti anak-anak muda juga seperti itu saya lihat, mereka juga suka nonton tuh. Nah itu kemudian kemarin saya juga mengapresiasi Balai Bahasa di Kalimantan Tengah memang sebenarnya sudah mulai juga saya melibatkan pelajar dan mahasiswa dengan melakukan kemarin penulisan kreatif ya terkait dengan sastra. Nah, saya juga ikut kemarin situ dan di situ tidak hanya melatih membuat, tapi kita kemarin juga diminta akhirnya sama-sama membuat puisi kemudian dibuat dalam bentuk e-book. Nah, saya nggak tahu tuh apakah sudah selesai atau belum. Nah, mungkin hal-hal seperti itu, nah itu yang saya rasa bisa menjadi juga salah satu daya tarik gitu dan memudahkan karena dia formatnya kan bentuk digital. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ini kaitannya dengan kita menarik juga sastra, dan sastra ini kan sebenarnya bisa menarik juga ya, apalagi nih bunyinya tadi industri kreatif ya. Nah, seperti misalnya souvenir. Saya belum tahu atau belum karena saya nggak tahu ya. Tapi saya rasa di Kalteng ini belum ada saya menemukan baju-baju souvenir yang bertuliskan sastra gitu. Pernah ada nggak gitu? Nah, itu kayaknya bisa menjadi masukan buat kita gitu, salah satunya gitu. Nah, diberikan tidak di souvenir kayak baju kaos gitu kan. Yang selama ini kan ada mungkin hanya baju kaos bergambarkan batang garing gitu ya. Nah, seperti itu. Batik hanya seperti itu. Tapi untuk kayak tulisan-tulisan sastra itu tidak ada gitu yang isinya seperti itu. Nah, mungkin itu. Dan satu terakhir saya teringat tadi omongan Pak Imam, segala sesuatunya itu karena mumpung di sini mungkin juga ada yang mewakili pemerintah ya, seperti Dinas Pariwisata, kota dan provinsi gitu. Yang masalah kita itu sebenarnya adalah itu masalah klasik, duit. Tapi memang segala-galanya tidak duit, tapi semuanya perlu duit gitu. Nah, itu maksud saya, bagaimana caranya untuk pemerintah ini bisa benar-benar mensupport gitu terkait dengan seperti kegiatan seperti ini juga gitu. Nah, khususnya tadi seperti saya bilang, seperti nanti misalnya membuat baju itu souvenir dan karya sastra, bisalah melibatkan kita semua gitu. Nah, itu saja mungkin saran masukan yang bisa saya sampaikan dan kita diskusikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Asosiasi Bawi Dayak Kota Palangkaraya, Mbak Bila. Sebenarnya ini yang bentuk ini anak tokoh-tokoh besar semua, Prof. Rofi. Kalau Mbak Bila ini dari Tanjung Kirianau. Jadi daerah sana itu ada Jemaras, Lubuk Bunter, kemudian Sungai Patai, itu orang-orang daerah semua. Tapi saya kurang tahu juga dari keluarganya itu ada dari Kalbar gitu ya. Migrasinya bagaimana, tetapi bahasanya itu bahasa maju. Nah, itu yang kelihatannya
belum diteliti ini kekayaan kebahasaan ya, orang Ngaju tapi dari beberapa background. Yang saya tahu juga ada keturunan dari kerajaan Manukum ya. Ya. Nah itu ini berbawa semua dan masih cicitnya nih Sabran Ahmad. Iya, kan begitu Maras istrinya. Nah itu, jadi ada beberapa yang tadi disampaikan oleh Mbak Mila terkait dengan kesulitannya mencari narsum. Nah ini Mas Prade kayaknya perlu hadir setiap waktu ya, atau bikin hotline ya. Jadi kalau perlu langsung sambungan ke beliau karena kesulitan narsum. Yang kedua yang berkaitan dengan sastra yang diekspresikan lewat kaos-kaos atau souvenir gitu ya. Ini itu penting banget itu. Jadi ada mungkin ya kaos yang ada petatah petitih Dayak. Nah itu kan namanya ditulis apa itu? Ampun petak menana syari ya. Itu kan menarik itu. Jadi orang Dayak jangan hanya jadi penonton saja gitu, tapi dia juga jadi pemilik gitu kan. Nah keren ini. Itu saran dari Mbak Mila. Jadi katanya Denny Gia, yang bertahan itu bukanlah yang terbaik katanya, tetapi mereka yang mau berubah. Jadi kalau yang bisa bertahan sekarang itu bukan karena baiknya, tapi dia mau dinamis gitu, mengkontekstualkan dengan gerakan yang ada. Nah selanjutnya masih ada sekitar 2 ini. Nah sebelum masuk ke yang terakhir ke Bu Titi Surya, ini dari Balai Bahasa. Pak Yu untuk menyampaikan apa kira-kira yang berkaitan dengan gerakan yang sudah dilakukan oleh Balai terkait dengan konservasi, revitalisasi bahasa dan sastra. Dipersilakan Pak Yu. Baik, terima kasih Pak Imam. Selamat sore Prof. Novi, Bapak Ibu dari tim Dana Indonesia. Saya Yohanes dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Keseniannya yang seperti karumut namanya Japen Pakumpai namanya. Dan saya juga sudah mencoba untuk menciptakan Japennya sendiri meskipun dalam bahasa Indonesia dan sudah melantunkannya mencoba karena saya sudah merevitalisasi bahasa daerah yang ada di Kalimantan Tengah ini ada 8 bahasa. Sementara karena di Kalimantan Tengah ini sebenarnya lebih dari 20 yang sudah dicatatkan di Kementerian Pendidikan itu ada 26 bahasa. Karumut, pidato, mendongeng, terus puisi, ada 6 yang kita melalui 6 mata makanya itu 6 itu semuanya kita laksanakan dalam bahasa daerah. Terima kasih. Terima kasih Pak Yu. Jadi kalau kesempatan kepada guru untuk menyampaikan beberapa hal, silakan Ibu. Selamat sore untuk kita semua. Mohon izin Ibu Prof. Novin Beanting, Pak, dikenalkan saya Ibu Mardiana Lawinitija. Saya guru di SMA Negeri 3 Palangkaraya Pak. Pada masa itu ada mata pelajaran Matanoka dan ke Kota Palangkaraya, Resik Paleu Palangka. Salah satunya tadi saya lihat tadi ada tradisi lisan atau karumut. Nah mudah-mudahan nanti Bu kami berharap banyak pelajar mengikuti lomba ini karena memang itu saja Pak Tommy masukan dari saya. Terima kasih. Salam Pancasila. Ya, terima kasih Bu Mariana. Mungkin dilanjutkan kalau memang ada Pak Ade. Ya, sedikit dan sedikit langsung mengerucut. Baik, kebetulan saya pendidik guru di SMP Islam Nusantara. Dan sekarang ini dia ulu itah, tapi dia tahu bahasa itah. Ya, terima kasih. Baik Mas Adi, saya turut senang tadi. Itu lanjut, nah terakhir nih pamungkas dari Bu Titi Surya, Bang Aruhut dan juga sekaligus pelatih dan juga Bu Rasdi. Wah ini jabatannya banyak. Silakan Bu Titi Surya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Imam yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanding dulu lah. Hari yang tadi mondok.
biasa ini wajar karena meeting kan. Bahkan karumut bahasa Indonesia. Kenapa kita melakukan sebuah karumut itu sesuai dengan tempat, dan karena bapak-bapak yang dari Jakarta mungkin tidak mengerti bahasa Dayak, ya, makanya saya bawakan tadi dengan bahasa Indonesia. Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pamungkas yang betul-betul pamungkas. Jadi closing statement itu nggak perlu serius. Jadi apa yang gue sampaikan tadi, dan setelah kita mendengarkan dari sekian peserta partisipan yang hadir dalam diskusi kelompok terkumpul pada sore hari ini, maka di hasil akhir nanti akan ada penetapan yang kira-kira mana yang diprioritaskan untuk diambil ditindaklanjuti. Untuk itu saya berikan waktu kepada Pak Dr. Andes Sudartomo Makayus untuk menyampaikan. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melayani Pak karena berkata apa yang disampaikan di musola pada acara siang sampai sore hari ini, dan ini sungguh membahagiakan kami dan juga memperkaya pengetahuan dan sikap kami karena yang tadi baru sekali ini saya sampai di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya Raya khususnya, dan mendapat banyak informasi dan kekayaan budaya yang luar biasa yang bisa dikembangkan untuk kegiatan kita bersama. Nah, tadi sudah kami sampaikan, jadi sudah diberi pengantar oleh Prof. Novi bahwa akan ada 3 kegiatan berikutnya. Penulisan kreatif berbasis tradisi lisan dan manuskrip. Nah, jadi tradisi lisan di Palangkaraya ini luar biasa kaya, dan hampir setiap suku atau subsuku itu memiliki histori, memiliki dimensi kesejarahan masing-masing, sehingga itu menjadi harta yang luar biasa. Kemudian juga tadi sudah disampaikan juga mengenai bahasa juga ada bermacam-macam, dan juga tadi disampaikan ada kategori C menurut itu C itu kajiannya juga masih kurang, dan penggunaannya itu juga tidak menyeluruh. Maka ini tadi sudah diperjuangkan bagaimana supaya penggunaan itu semakin banyak. Nah, oleh karena itu nanti di dalam kegiatan penulisan kreatif sastra berbasis tradisi lisan dan manuskrip ini tentu akan difokuskan tadi pada yang mungkin bisa dijangkau itu adalah puisi, kemudian cerpen, dan cerpen itu nanti bisa juga sekaligus dikaitkan dengan karunut. Saya hanya tidak tahu karunut itu apakah ada ketentuan mengenai jumlah kata setiap kalimat atau setiap baris. Ada. Dalam satu lembar itu membaik aja. Iya, dia masuk apa? Kalau pembelajar masuk puisi juga dia Pak. Saya pantun bukan saja. Oh. Ya, baik. Kalau begitu nanti tentu ini memerlukan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang dalam bentuk puisi, barangkali puisi nanti bisa langsung dikarunkan ya. Tetapi mungkin yang cerpen itu perlu adaptasi lagi. Ya seperti kisah Yesus itu kan narasi. Nah, kemudian harus diubah menjadi teks yang sesuai dengan karunut. Ya. Itu jadi nanti saya kira ini pekerjaan yang ekstra juga. Tentu saja nanti Mas Benny akan sangat berperan di sini karena mengaransir nanti. Aransemennya bagaimana supaya itu pas gitu ya. Jadi puisi, cerpen, kemudian drama tampaknya juga berpotensi karena Bu Yuli ini juga bidang seni dan ada juga drama dan sendera tari, sehingga ini nanti juga berpotensi cerpen itu dikemas dalam bentuk narasi berupa adegan-adegan yang merepresentasikan adegan di dalam sendera tari itu.
Kemudian yang sangat mengesankan juga tadi Bu Mila itu film pendek ini dari komunikasi. Nah ini sangat luar biasa ketika kami mengadakan audiensi dengan Menteri Kebudayaan. Kami memamerkan 5 buku, tapi kemudian tidak dikritik, tetapi ya sebaiknya tidak cukup hanya berhenti di buku. Waduh, agak kok tidak cukup sampai di buku, padahal kami akademisi ya, sombongnya gitu. Karena ternyata harapannya apa? Harapannya supaya itu menjadi produk lanjutan. Produk lanjutannya apa? Sekarang anak-anak muda itu senang film-film pendek dan jadi tidak senang membaca yang buku tebal batal, tetapi menikmati. Nah ini maka kemudian Pak Menteri itu supaya juga dilatihkan pada anak-anak itu untuk penulisan skenario. Maka barangkali saya tidak tahu di program seni Bu Yuli sudah ada belum penulisan skenario. Masih kayak kalau di musik membaca partitur, kalau yang di dramanya telah ada drama. Oh, jadi belum sampai skenario. Ya, jadi agaknya ini rahasia kami sebetulnya. Nah ini bocoran ya. Ini harapan dari Menteri Kebudayaan itu supaya sampai ke penulisan skenario, karena sekarang banyak televisi swasta yang menayangkan sinetron-sinetron yang skenarionya itu kejar tayang. Ya. Maaf, saya paling tidak senang kalau ada tokoh tokoh sinetron itu dimatikan. Itu saya paling tidak senang. Tapi banyak dimatikan karena apa? Itu paling gampang. Mematikan tokoh itu paling gampang. Tetapi menghidupkan tokoh ini yang harus perjuangan. Betul ya Mas Benny? Bu Mila? Iya. Ya, jadi ini maka nanti barangkali juga Bu Mila di kampusnya nanti bisa juga mengembangkan di program studi komunikasi ya, itu bisa juga dikembangkan penulisan skenario. Barangkali itu nanti akan bisa mewarnai penulisan skenario yang berkualitas. Ya. Ini jadi maka tadi ada puisi, cerpen, kemudian drama, mungkin juga drama itu nanti kaitannya juga dengan sendera tari. Kemudian yang berikutnya adalah skenario, sehingga nanti hasil karya sastra yang bisa kita publikasi bersama itu adalah puisi, cerpen, drama, dan skenario. Itu untuk produk sastranya. Begitu ya Bu Novi, Pak Yusuf, Pak Imam. Siap ya. Nah kemudian sekarang produk kreatifnya. Produk kreatif itu turunan dari produk sastra tadi. Dari skenario itu nanti akan ada produk turunan berupa film-film pendek, atau mungkin kalau ya pendek itu bisa 10, 15 atau sampai 30 menit, tapi itu ya cukup mahal memang, terutama proses editingnya dan sebagainya. Karena saya membayangkan biasanya anak saya kalau ngedit itu sampai berumur luar biasa. Tapi saya kira ini kalau ini kerja bersama, saya kira itu akan menjadi lebih ringan. Jadi film pendek. Kemudian yang kedua tadi sangat menarik juga yang disampaikan oleh Mas Benny, kemudian Pak Prada itu ukiran-ukiran yang kemudian dialihwahanakan menjadi batik. Nah saya kira ini batik ini nanti kaitannya dengan ada batik, kemudian ada souvenir, kemudian juga tadi ada yang alihwahana juga menjadi kaos. Ya, jadi itu nanti artinya di situ yang digali itu bukan hanya lukisannya, bukan hanya hiasan-hiasannya, ukirannya, tetapi juga ungkapan-ungkapan yang ada di dalam bahasa-bahasa Dayak. Jadi karena Pak, ungkapan ini merupakan kristalisasi dari kearifan masyarakat yang diformulasikan secara verbal. Dan itu kadang-kadang saya sangat heran karena misalnya saya pernah mendengar ungkapan dalam bahasa Dawan ini di Timur itu ada meu ate tah mesin, jadi bekerja seperti hamba, makan seperti raja. Dan itu hanya ada di Dawan sana, di tempat lain tidak ada.
Dan masing-masing pasti memiliki kekhususan semacam itu. Di Dayak pasti ada kekayaan yang luar biasa dari situ. Karena apa? Disesuaikan biasanya dengan lingkungan alam, sosial, dan juga budayanya. Jadi yang itu yang di Dawan itu daerahnya itu daerah kering, daerah pegunungan. Nah sementara di sini daerah yang cukup banyak air. Nah pasti ada banyak ungkapan juga yang berkaitan dengan air. Saya hanya menduga, betul ya? Ya ini kecurigaan saja. Kemudian jadi batik, kemudian souvenir, kemudian kaos-kaos souvenir yang lain. Kemudian itu mengungkap, menggali dari ungkapan-ungkapan, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Novi, itu di Banyuwangi itu dia bangga menggunakan kaos itu Banyuwangi Kota Santet. Iya, itu menjadi aksesori kaos, dan luar biasa. Hanya santet di Banyuwangi itu leksikon di sana. Jadi santet itu berbeda dengan sihir. Kalau sihir itu mematikan, jadi itu yang kriminal. Nah sementara kalau santet itu pengasihan. Jadi kalau saya kecewa, kalau dikecewakan, nah saya harus santet. Nah jadi itu tidak mematikan, tapi hanya untuk lucu-lucu, untuk ganggu-ganggu kayak gitu. Lucu ya. Serius, mengerikan. Ya. Nah kemudian yang tadi dibawakan oleh Bu Titi luar biasa ini Karunut. Nanti itu kaitannya nanti dengan ada puisi, ada cerpen. Kemudian nanti Bu Titi tinggal mengadaptasi bagaimana kalau itu diiringi musik kemudian dilantunkan secara berirama dan bernada dengan tempo dan aransemen yang tertentu. Nah itu saya tidak tahu, itu urusannya Bu Titi dan juga Mas Benny ini yang dirasa mengaranser. Itu jadi Karunut itu menjadi produk juga nanti, dan itu berpotensi juga nanti untuk dipresentasikan pada gelar atau dalam festival sastra itu. Kemudian berikutnya digitalisasi sejarah. Nah ini dari Pak Prada tadi, saya kira itu luar biasa. Tadi sudah menyampaikan bahwa masyarakat adat kita itu terbuka untuk bisa menyampaikan informasi itu. Nah ini saya kira berpotensi itu digitalisasikan supaya itu bisa diketahui oleh banyak orang sehingga masyarakat luas itu semakin banyak yang tahu. Paling tidak secara nasional dan juga pada taraf global itu nanti terutama untuk para diaspora ini jadi masyarakat Dayak diaspora itu yang ada di kan tidak hanya di Indonesia saja tapi juga ada yang di luar negeri. Biasanya orang-orang yang di luar negeri itu kalau rindu pada kampung halaman itu, saya ingat ceritanya Pak Amin Rais itu ketika kuliah di Amerika itu membawa kaset-kasetnya. Ketika itu yang dibawa itu adalah ini cerita siapa ini? Basio. Jadi Basio itu pelawak di Yogyakarta bahasa Jawa. Nah itu dibawa kasetnya itu. Ketika rindu kampung halaman itu dia nyetel kaset Basio itu. Nah sekarang itu tidak perlu membawa karena itu sudah bisa diunggah di YouTube, kemudian bisa di setel di mana saja, bahkan dengan menggunakan Android itu bisa dimanapun kerinduan itu muncul kan, atau ada waktu luang itu sambil menunggu itu. Nah kesempatan itu kita berikan dengan mendigitalisasikan tadi fenomena-fenomena, cerita-cerita kepahlawanan, juga kasih sayang, demikian juga perjuangan, demikian juga keunggulan, keluhuran dari budaya atau kisah-kisah dari masyarakat lokal di Palangkaraya, khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya. Saya kira itu barangkali Bu Novi akan menambah untuk Mas Yusuf. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menambahkan saja bahwa pertama adalah saya banyak belajar. Saya mendapat banyak informasi dan pengetahuan kekayaan tradisi lisan dan manuskrip di Kalimantan Tengah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
tentu saya sangat bergembira beberapa hal, yaitu bahwa program publik yang sedang kami inisiasi ini melalui HISKI pusat dan nanti pelaksanaannya melalui HISKI Komisariat Kalimantan Tengah, saya sangat gembira. Artinya informasi dari Ibu dan Bapak ini menjadi satu modal yang sangat besar yang bisa dikolaborasikan. Jadi saya pikir inilah waktunya ya Pak Imam, untuk kita bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan potensi dan penguatan budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini. Dengan satu hal, saya pikir tadi masukan dari Bu Mila ini menjadi catatan saya yang penting, yaitu bagaimana di dalam proses pelatihan nanti bisa melibatkan anak-anak muda, gitu ya. Ini yang penting. Jadi selain para guru nanti, kemudian komunitas yang ada di Kalimantan Tengah dan juga para siswa, saya pikir ini yang menjadi satu hal yang menggembirakan untuk kami catat bersama-sama, gitu ya Pak Imam. Kegembiraan saya ini satu harapan untuk nanti terwujud di dalam proses pelatihan yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Mengucapkan terima kasih pada tokoh-tokoh budaya seni Kalimantan Tengah. Terima kasih atas kontribusinya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berkontribusi, berjasa, bermanfaat untuk kemajuan kebudayaan seni di Kalimantan Tengah. Salam Harapi Bacahaya Kilomita. Saya tutup dengan pantun ke Bukit Rawi bersama Aura Kasih. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.